Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RK Sejarah. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Nah, pada materi ini kita akan membahas tentang masa kekuasaan atau perkembangan kekuasaan bangsa Eropa di Nusantara. Nah, pada bagian pertama ini kita akan membahas tentang masa kekuasaan Portugis dan Spanyol pada awal mereka datang ke Nusantara. Pada tahun 1511, armada Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque tiba di Malaka. Kedatangan armada Portugis ini adalah bertujuan untuk menemukan lokasi rempah-rempah yang sebelumnya banyak dicari di pasaran Eropa. Armada Portugis yang di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque berhasil menaklukkan Malaka pada tahun yang sama. Kemudian, karena mereka tidak menemukan sumber dan rempah-rempah di daerah tersebut, melainkan Malaka merupakan hanya sebuah pelabuhan transit atau tempat terjadinya kegiatan perdagangan. Sumber rempah-rempah itu sendiri sebenarnya berasal dari wilayah timur, yaitu tepatnya di Kepulauan Maluku. Maka Portugis kemudian mengirimkan armadanya untuk melakukan perjalanan ke wilayah timur. Di bawah pimpinan Francisco Serrao dan Antonio de Abreu, Portugis sampai di Maluku pada tahun 1512, tepatnya di Kepulauan Hitu, Ambon. Pada tahun 1522, Portugis kemudian berhasil menjalin hubungan perdagangan dengan Kesultanan Ternate yang berada di Pulau Ternate. Hubungan baik antara Portugis dan Kesultanan Ternate ini berlanjut sampai pada kedatangan bangsa Spanyol di Maluku. Pada tahun 1521, armada Spanyol tiba di Filipina di bawah pimpinan Fernando de Magallanes. Nah, armada ini berhasil sampai setelah mengelilingi dunia, berlayar melewati Samudra Pasifik. Akan tetapi Fernando de Magallanes tewas pada saat mereka ingin menguasai wilayah Filipina. Dengan sisa armada, Spanyol kemudian melanjutkan perjalanannya ke wilayah selatan di bawah pimpinan Sebastian Elcano yang kemudian mendarat di Maluku pada tahun 1522 atau tepatnya 10 tahun setelah Portugis tiba di Maluku. Kedatangan Spanyol di wilayah Maluku tepatnya di Pulau Tidore, yaitu salah satu pulau yang ada di wilayah selatan Pulau Ternate. Nah, Pulau Tidore sendiri dipimpin oleh sebuah Kesultanan Tidore, yang mana Kesultanan Tidore ini merupakan rival dari Kesultanan Ternate yang sebelumnya sudah menjalin hubungan kerjasama dengan bangsa Portugis yang telah tiba di Maluku terlebih dahulu. Nah, pertentangan antara Ternate dan Tidore ini kemudian dimanfaatkan oleh bangsa Spanyol dan Portugis. Bangsa Spanyol kemudian berpihak kepada Kesultanan Tidore, sedangkan Portugis berpihak kepada Kesultanan Ternate. Pertentangan antara Portugis dan Spanyol terulang kembali di wilayah Maluku. Sebelumnya, Portugis dan Spanyol sudah berseteru mengenai pembagian wilayah kekuasaan dunia. Nah, untuk menyelesaikan masalah itu, pada tanggal 7 Juni 1494 diadakanlah Perjanjian Tordesillas. Perjanjian ini dipimpin langsung oleh Paus yang ada di Italia. Kemudian dibuatlah sebuah keputusan bahwasanya Spanyol dengan armadanya harus menghindari armada dari Portugis, yaitu dengan cara Paus kemudian membagi bumi menjadi dua bagian, yaitu wilayah timur dan barat. Armada Spanyol dipersilahkan untuk melakukan pelayaran ke wilayah barat, sementara armada Portugis dipersilahkan untuk berlayar ke wilayah timur. Nah, ternyata mereka bertemu kembali di Kepulauan Maluku. Sesuai dengan yang kita bahas sebelumnya, bahwasanya salah satu tujuan dari kegiatan pelayaran bangsa Eropa itu adalah ingin menunjukkan bahwasanya bumi itu bulat. Dan terbukti ketika mereka sudah dipisahkan oleh Perjanjian Tordesillas,
mereka berjumpa kembali di Maluku pada tahun 1522. Nah, akibat perjumpaan ini maka diadakan perjanjian kembali, yaitu antara Portugis dan Spanyol untuk menghindari konflik sesama bangsa Eropa. Pada tanggal 22 April 1529 diadakanlah perjanjian Saragossa yang memuat perjanjian bahwasanya Portugis tetap berada di wilayah Maluku. Kemudian Spanyol harus meninggalkan wilayah Maluku. Berdasarkan perjanjian Saragossa ini, bumi dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu wilayah utara dan selatan, yang mana Portugis berkuasa atas wilayah selatan, sementara Spanyol berkuasa atas wilayah utara. Nah, oleh sebab itu Portugis kemudian tetap menguasai wilayah Kepulauan Maluku dengan bekerja sama dengan Kesultanan Ternate, sementara Spanyol harus meninggalkan Maluku dan kembali ke Filipina. Setelah keluarnya Spanyol dari Maluku, maka bangsa Portugis kemudian melebarkan kekuasaannya di wilayah Indonesia. Di Malaka, Portugis berkembang sangat pesat dan menjadi sentral dari kegiatan perdagangan di wilayah jalur Selat Malaka. Di wilayah Maluku yang merupakan pusat dari rempah-rempah, Portugis membangun kekuatannya dengan bekerja sama dengan kesultanan yang ada di wilayah Kepulauan Maluku. Selain itu, Portugis juga melaksanakan praktek monopoli dalam kegiatan perdagangan. Di sisi lain, Portugis juga berusaha untuk menyebarkan agama Kristen Katolik. Salah satu tokoh yang paling terkenalnya adalah Franciscus Xaverius, yang merupakan seorang misionaris dari Portugis yang berhasil mempengaruhi atau menyebarkan pengaruh Kristen Katolik di wilayah Kepulauan Maluku. Maka bisa kita lihat sekarang, wilayah Maluku itu mayoritas adalah Katolik. Selain itu, untuk memuluskan kekuasaannya, Portugis juga membangun benteng-benteng atau pos-pos penjagaan guna memantau kegiatan perdagangan yang ada di wilayah Maluku. Nah, masa kejayaan Portugis di Kepulauan Maluku yaitu antara 1512 sampai dengan 1560. Pada tahun 1570 terjadi konspirasi, yaitu pembunuhan Sultan Hairun, yaitu Sultan Ternate, yang menentang kegiatan monopoli yang dilakukan oleh bangsa Portugis. Nah, Portugis kemudian membunuh Sultan Hairun yang menyebabkan terjadinya konflik dan perlawanan dari rakyat Maluku. Akibatnya pecah pertempuran di bawah pimpinan Sultan Babullah, kemudian berhasil menghalau Portugis dari Maluku pada tahun 1577. Dan akhirnya Portugis harus meninggalkan Maluku. Pada tahun 1580, Raja Felipe II dari Spanyol berhasil menguasai kerajaan Portugis yang ada di Eropa. Akibatnya, wilayah Spanyol dan Portugis kemudian disatukan oleh Raja Felipe II. Hal ini menyebabkan yang semula Portugis dan Spanyol berseteru di wilayah Maluku pada akhirnya bersatu untuk menghadapi Kesultanan Ternate yang ada di Maluku. Meskipun Spanyol dan Portugis sudah bergabung dan mereka berusaha untuk menjatuhkan wilayah Maluku pada waktu itu, namun berulang kali aksinya gagal karena rakyat Maluku sudah tahu dan paham niat buruk dari bangsa Portugis ini. Ditambah lagi pada tahun 1602 bangsa Belanda dengan armada VOC berhasil sampai di Maluku dan berhasil mengambil simpati dari bangsa Indonesia, yaitu Kesultanan yang ada di Maluku, dan mereka berhasil mengusir VOC dan mereka berhasil mengusir bangsa Portugis dari Kepulauan Maluku. Akhirnya Portugis mau tidak mau harus meninggalkan wilayah Kepulauan Maluku dan menguasai wilayah selatan yang sudah didudukinya, yaitu wilayah Pulau Timor atau Timor Leste yang sekarang. Pada tahun 1605
secara resmi Portugis akhirnya meninggalkan Maluku. Nah, bagaimana dengan Spanyol? Kekuasaan Spanyol di Indonesia atau di Nusantara sebenarnya tidak terlalu besar, karena mereka setelah perjanjian Saragossa mereka harus meninggalkan wilayah Kepulauan Maluku yang sempat mereka duduki. Pada tahun 1529 Spanyol keluar dari Maluku menuju ke Filipina. Pada tahun 1543 Spanyol berhasil menduduki kembali Kepulauan Filipina dengan armada-armada perangnya dan berhasil menguasai Filipina. Akhirnya Filipina jatuh ke tangan Spanyol. Tetapi sebelum mereka berhasil menguasai pada tahun 1543, bangsa Spanyol sebenarnya sudah menjalin hubungan dagang dengan wilayah Indonesia, yaitu tepatnya di wilayah Sulawesi bagian utara pada tahun 1541, tepatnya di wilayah Manado. Tetapi pada tahun 1563 Portugis yang mengetahui adanya hubungan Spanyol dengan wilayah Manado atau daerah Manado, mereka kemudian mengusir bangsa Spanyol dari Manado pada tahun 1563. Dan pada akhirnya bangsa Spanyol hanya menetap di wilayah Filipina. Nah, itulah tadi tentang kekuasaan atau perkembangan kekuasaan bangsa Portugis dan Spanyol di wilayah Nusantara. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan kekuasaan Belanda di bawah VOC di Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk berikan komentar pada kolom komentar yang ada di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.